Matius 9 ayat 16 dan 17. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus hanya sebagai pelengkap dari sistem iman yang telah dianutnya selama bertahun-tahun. Mereka tidak menyadari bahwa iman mereka menjadi iman tambal sulam yang sebenarnya terdiri dari prinsip-prinsip yang saling berkontradiksi. Secara teori, mereka percaya bahwa keselamatan dari dosa dan maut hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam praktik sehari-hari masih mencarinya dari benda-benda atau tempat-tempat yang dianggap keramat, memuja tokoh-tokoh tertentu yang dianggap mampu menjadi pengantara antara dirinya dengan Allah, percaya kepada hari-hari baik dan hari-hari sial dan lain sebagainya. Itulah kira-kira yang ada di pikiran murid-murid Yohanes Pembaptis ketika mereka bertanya, mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa seperti mereka dan orang-orang Farisi. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan tambal sulam dengan mendirikan semacam sekte dari Yudaisme, agama mereka. Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah ilustrasi yang sangat familiar dengan mereka, yaitu tentang menambal baju yang robek dan menyimpan air anggur dalam kantong kulit. Baju tua yang robek tidak mungkin ditambal dengan kain yang belum susut, maksudnya kain baru, karena kain baru tersebut justru akan memperparah kerusakan baju tua tersebut. Demikian juga anggur baru tidak mungkin disimpan dalam kantong kulit yang tua, sebab kulit kalau sudah lama akan mengeras dan kehilangan elastisitasnya sehingga tidak akan mampu menahan pemuaian anggur baru sebagai hasil dari proses fermentasi. Baju tua dan kantong anggur tua melambangkan sistem agama mereka, sedangkan kain baru dan anggur baru melambangkan sistem iman yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dengan semua itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak sedang membangun sistem iman baru dengan fondasi sistem lama yang berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat. Walaupun bukan berarti Dia menolak hukum Taurat. Dia justru datang untuk menggenapi hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia berdosa dan membangun sistem iman yang baru yang berdasarkan kasih karunia. Kasih karunia itulah yang memampukan orang percaya untuk melakukan hukum Taurat dengan benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai ucapan syukur karena sudah diselamatkan. Memutuskan untuk menerima sistem iman yang berdasarkan kasih karunia tidak bisa tidak harus menanggalkan semua sistem iman yang lain, sebab semua sistem iman yang lain berdasarkan usaha manusia untuk mendapat keselamatan. Jadi, kita harus memilih karena keduanya berkontradiksi dan tidak mungkin disatukan. Jangan lupa bahwa pilihan kita menentukan masa depan kekal kita. Mana yang saudara pilih? Amin.